Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah semakin sengit. Elektabilitas paslon Ahmad Lutfi Tachiasin bersaing ketat dengan pasangan Andika Perkasa Hendar Prihadi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mendadak turun gunung berkampanye untuk kemenangan Lutfi Yassin. Sore ini kita akan membahasnya dengan tim pakar paslon Ahmad Lutfi Tachiasin, Zulkifli Gayu, kemudian ada jubir tim pemenangan Andika Perkasa Hendar Prihadi, Juli Krisdianto, dan pengamat politik Undip Nur Hidayat Sarbini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Saya mau ke Pak Zulkifli terlebih dahulu ya. Pak Zulkifli, bagaimana persiapan paslon Ahmad Lutfi Tachiasin jelang debat kedua malam ini? Ya Mbak Rifana, kalau persiapan dari Pak Lutfi maupun Tachiasin itu biasa saja. Selalu kalau persiapannya karena sekali lagi kami sampaikan di beberapa media sebelumnya bahwa karena kedua tokoh ini sudah mengerti permasalahan Jawa Tengah, sudah ngerti apa solusi yang akan ditawarkan nanti, solusi-solusi yang akan ditawarkan yaitu disampaikan nanti di dalam forum debat pada kesempatan kali ini gitu. Persiapannya masih sama seperti yang debat pertama, tidak ada persiapan khusus, ya santai saja karena kita menganggap bahwa pilkada ini adalah dengan riang gembira, dengan happy karena apapun ceritanya ini adalah pesta rakyat, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Tentu bagaimana kita menawarkan konsep-konsep untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kalau terkait dengan diskusi-diskusi dengan pakar, karena ini kita rutin kita lakukan diskusi-diskusi tematik berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah, tentu sekali lagi kedua tokoh di paslon 02 ini adalah tokoh yang sudah mengendal teritorial Jawa Tengah, Pak Lutfi, kemudian Gus Yassin yang sudah menjadi wakil gubernur selama 5 tahun, Pak Lutfi mulai dari Kapolsek Batang, kemudian Polresta Solo, kemudian wakil Kapolda, kemudian Kapolda, tentu sudah mengerti apa keluhan-keluhan masyarakat. Tentu juga dari semua 35 kabupaten kota Pak Lutfi itu dan Tachiasin sudah mengunjungi, tentu permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah ada, sehingga itu sudah tertuang di dalam visi misi yang akan disampaikan hari ini. Kalau kita santai saja menghadapi itu. Kalau paslon Lutfi Yassin tampaknya santai saja, tidak ada persiapan khusus menghadapi debat kedua malam nanti. Bagaimana dengan paslon Andika Hendi dengan ketatnya persaingan survei antara paslon 1 dan 2, apakah ada persiapan khusus Pak Juli jelang debat kedua malam nanti? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Jadi untuk Mas Andika dan Mas Hendi dengan melihat kapasitas dan kompetensinya, beliau tadi apa yang disampaikan Mas Zulkifli santai-santai saja, kita juga demikian sama, bahwa sambil berjalan kita menyapa masyarakat, sambil berjalan kita ketemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen masyarakat, bisa kita mempelajari dan belajar masukan dari mereka, sehingga banyak sekali di situ terjadi transformasi gagasan baik dari kita maupun dari mereka, dan ini menjadikan bahan bagi kita untuk seperti apa kita menyelesaikan persoalan-persoalan di Jawa Tengah, sehingga pada debat yang kedua pada sore hari ini tidak merupakan debat yang boleh dikatakan kalau orang ini adalah materi berat dan sebagainya, tidaklah, karena beliau berdua itu sudah, apalagi Pak Hendi sudah pernah menjabat 2 kali dan itu sudah biasa sudah biasa dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang seperti itu. Dan Pak Andika pun sama dengan kapasitas dan kompetensinya. Beliau pernah menjabat sebagai Kasat 3 tahun, terus kemudian Panglima. Itu sangat bisa bisa menerjemahkan apa yang persoalan-persoalan terutama di Jawa Tengah nantinya. Jadi saya pikir ini merupakan debat yang happy saja, sehingga karena kita kalau melihat kemarin misalnya ada bentrok di beberapa kabupaten di beberapa provinsi, itu menjadikan bukan miris ya, tetapi apakah demokrasi ini seperti ini? Apakah demokrasi ini sekarang harus
meneteskan darah misalnya, dan itu kan tidak harus terjadi pada era seperti ini. Demikian, terima kasih. Baik, baik. Kalau tampaknya kedua paslon sangat percaya diri sekali ya dengan rekam jejak dan juga dengan pengalaman yang mereka miliki. Tapi saya mau ke Pak Hidayat untuk debat kedua ini. Apa yang perlu di-highlight oleh kedua paslon terkait dengan tema ketahanan pangan, kemudian pembangunan infrastruktur? Kita sedikit tengok debat pertama ya. Buat saya debat pertama itu belum eksploratif gitu ya. Karena buat saya juga belum menjawab apa yang menjadi persoalan yang selama ini ada di Jawa Tengah. Saya mengidentifikasi ada 8 itu Mbak Nana. Pertama overpopulation ya. Kedua kawasan Pantura itu yang masih jadi tumpuan paling besar untuk perekonomian Jawa Tengah. Ketiga disparitas antar kawasan, antara timur dengan barat, antara utara dengan selatan, dan seterusnya, antara desa dengan kota. Kemudian populasi penduduk miskin masih besar ya, ada 3,79 juta jiwa. Yang kelima ketergantungan produk dari luar, dan karena itu Jawa Tengah ini produk unggulannya daerah masih sangat minim. Kemudian kurangnya konektivitas infrastruktur antara misalnya kawasan di Solo Raya dengan Pansela ya, Pantai Selatan dan Pantura. Kemudian ini penting ancaman dan kerusakan ekologis di beberapa titik, terutama Pantura bagian barat dan Pantura bagian timur. Yang tentu saja mudah-mudahan ini bisa terjawab oleh debat kali ini tentang infrastruktur, apalagi ya ada infrastruktur, ada ketahanan pangan, ya perubahan climate change yang sama sekali tidak disentuh, kemudian kualitas hidup masyarakat dan seterusnya. Saya berharap pada debat kali ini lebih produktif, lebih menjawab, sekurang-kurangnya kita akan tampak fondasi apa yang mereka akan letakkan kedua paslon ini kelak jadi gubernur dan wakil gubernur, dan pada saat bersamaan mampu ya memberi istilahnya daya tarik tersendiri. Yang berikutnya Nana, saya lihat debat kemarin itu masih datar gitu ya. Ibaratnya tadi disampaikan diskusi dan tidak eksploratif. Bahkan ada yang buat saya perlu catat di sini Mbak Nana, bahwa debat yang terdiri atas 5 segmen itu, segmen 1 dan segmen 2 penuh. Tetapi pada segmen di luar itu gitu ya, selalu masih menyisakan alokasi waktu yang cukup ya. Paling ada 1-2 menit yang masih tersisa. Padahal itu sebenarnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mengkayakan gagasan. Lihat pada masih hati-hati barangkali, tetapi saya kira itu harus diisi supaya masyarakat pemilih ini terkayakan gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi kedua paslon harus lebih eksploratif begitu ya. Tapi di samping arena debat itu ada juga akrobat-akrobat politik di luar arena debat. Saya mau ke Pak Zulkifli dulu. Pak Zulkifli, setelah kemarin bertemu dengan Pak Jokowi, kini giliran Presiden Prabowo yang secara terbuka membuat video mengendorse paslon Lutfi Yassin. Dukungan ini dikhawatirkan mempengaruhi netralitas semua pihak, termasuk pihak penyelenggara dan juga infrastruktur, mengingat Prabowo adalah presiden. Bagaimana merespon tudingan ini? Ya, Mbak. Jadi kedua tokoh ini, baik itu Pak Lutfi maupun Tas Yassin, itu dari sejak niat untuk mengabdikan dirinya bagi Jawa Tengah ini sudah banyak dicintai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tokoh, partai politik, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi salah satu, itu yang pertama. Jadi siapapun yang mau mendukung, baik itu dari kader partai yang tidak mendukung, dan lain sebagainya, tetapi secara personal mau mendukung Pak Lutfi, itu semuanya kita akomodir. Karena prinsip kita itu adalah sesarengan bangun Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu, yaitu ngelakoni ngopeni. Itu menjadi salah satu tagline. Yang kedua, ingat bahwa Pak Lutfi ini, kalau kemarin Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sudah menyampaikan di detik.com bahwa dia itu adalah kader Partai Gerindra. Tentu sudah otomatis ada peran serta dari Ketua Umum untuk memenangkan. Ketua Umum mana sih yang tidak ingin bahwa kadernya itu menjadi pimpinan daerah? Ini yang kedua, gitu, Mbak. Yang ketiga, semua tokoh masyarakat, kelompok-kelompok yang mau mendukung itu kita terbuka, tidak ada gap
di antara semua elemen masyarakat. Kalau terkait dengan apakah nanti akan ini, saya kira Pak Prabowo itu firm, Mbak. Mulai dari 98 sampai dengan sekarang itu dia tidak pernah menggunakan alat-alat negara untuk kepentingan pribadinya. Oke, Kalau ini Pak hanya karena Zulkifli. kecintaannya, karena kebutuhan kategori. Ya, Oke, gimana Mbak? kita tidak meng-highlight soal Pak Prabowo-nya, tapi bahwa ketika Ya, Pak Prabowo sebagai seorang presiden dan juga sebagai seorang ketua umum wajar kalau misalnya mengendorse calon yang diinginkan. Tapi kekhawatiran bahwa ini akan mempengaruhi objektivitas dari pihak penyelenggara, kemudian aparat selaku infrastruktur di bawah presiden ini bagaimana? ya, tadi kita sampaikan bahwa di kita ini bahwa beliau itu sebagai kapasitas ketua umum, Mbak, Tapi bukan kan itu kapasitas posisinya melekat. sebagai dia punya. Iya, betul. Kita paham terkait dengan melekat ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting yang perlu kita lihat bahwa Pak Lutfi itu adalah kader dari Gerindra. Itu menjadi salah satu, gitu, Mbak. Maka kalau ada dukungan itu dari proses-proses pemilu itu tidak ada yang dilanggar, kan? Etika mana yang dilanggar dari secara pemilu? Ini adalah menjadi salah satu murni hanya untuk bagaimana bahwa ada kader terbaiknya dari partai untuk mencalonkan menjadi kepala daerah. Ini adalah menjadi salah satu. Oke. Kita lihat aja nanti, karena pengawasan pemilu itu kan sudah ada lembaganya, ada lembaga pengawas dan lain sebagainya. Masyarakat bisa memantau dan lain sebagainya. Semua proses pemilu itu secara transparan, terbuka, dan itulah prinsip-prinsip reformasi Baik. yang diperjuangkan oleh senior-senior kita tahun Baik, 1900. baik. Itu menjadi salah. Oke, Betul, oke. Mbak. Saya mau ke Pak Juli ya. Pak Juli, bagaimana kemudian PDI Perjuangan ataupun timnya Pak Andika dan juga Mas Hendi merespon endorsement terbuka Pak Prabowo kepada paslon Lutfi Yassin? Apakah kemudian PDIP khawatir terhadap netralitas dan juga aparat serta penyelenggara ini? Karena kan ini seperti memberikan kode begitu ya, bahwa Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan sebagai Presiden itu kan posisinya melekat ya, mendukung kadernya Ahmad Lutfi. Tapi kan ini kemudian menimbulkan kekhawatiran soal netralitas aparat penyelenggara. Ya, terima kasih Mbak. Jadi apapun itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya kita mau menyalahkan satu dengan lainnya, saya tidak akan bicara salah benar di sini. Tetapi itu sudah terjadi. Sebelumnya saya dan kawan-kawan merasa responnya luar biasa kepada Bapak Prabowo ketika waktu itu pidato di hadapan kalau nggak salah di hadapan rapat kerja nasional PAN kalau nggak salah, menyampaikan bahwa tidak mungkin ada intervensi pilgub pilkada. Tetapi hari ini yang sudah kita saksikan di medsos, terutama yang gencar sekali hari ini di TikTok, itu bahwa Pak Prabowo secara terbuka, secara terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada salah satu calon. Lah, kemudian bahwa itu akan berpengaruh, kita siapapun calonnya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjadikan calonnya menang. Lah, kekuatannya apa? Kalau mereka punya bupati akan gunakan bupati, mereka punya kades akan gunakan kades, mereka punya apapun seluruh tokoh masyarakat kekuatannya itu akan digunakan. Termasuk dalam hal ini mereka punya misalnya calonnya adalah ketua Gerindra dan hari ini menjadi presiden akan menggunakan. Tetapi bahwa kita berharap itu tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi pada hari ini bahwa beliau sebagai kepala pemerintahan, beliau sebagai kepala negara, panglima tertinggi, otomatis sedikit banyak itu berpengaruh di dalamnya. Oke, jadi ada kekhawatiran ya, itu akan berpengaruh terhadap netralitas penyelenggara dan juga aparat penegak hukum. Sangat berpengaruh. Oke. Pengaruhnya seperti apa? Bahwa kita saling paham. Ketika misalnya Andika Hendi tadinya elektabilitasnya berapa sih ketika nyalon? Nggak sampai 2%. Terus kemudian bisa menyalip sedemikian rupa dan sekarang unggul yang terpaut yang sekarang hari ini itu sudah terpampang di banyak media, terpaut 0, sekian %. Maka otomatis dari yang
ketinggalan itulah atau dari setiap orang yang berkompetisi akan menggunakan semua kekuatannya. Nah, kita berharap bahwa ini sudah terjadi. Kita berharap itu tidak terjadi yang lebih lanjut. Karena ketika saya masuk partai, saya ingat, saya masuk partai tahun 2000. Itu saya, kalau nggak salah, karena waktu itu belum ada medsos yang demikian begitu gencar, itu belum ada seorang presiden yang kemudian secara terbuka mengkampanyekan calon kepala daerahnya. Oke. Dan ini terjadi Ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah begitu ya Pak Juli ya, menurut Anda? pertama kali. Dan ya, mau dikoreksi kalau misalnya ada, karena Oke. ini banyak decak digital. Kalau misalnya ada, saya mohon diingatkan. Baik. Ini saya Oke. baru terjadi. Baik, berarti ada kekhawatiran soal netralitas penyelenggara dan juga aparat penegak hukum dari kubunya Andika Perkasa dan juga Hendar Prihadi. Saya ingin tanya dari perspektif politik dan juga aturan ke Pak Hidayat, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan dialog kita pada sore hari ini dengan tema ketika Prabowo turun gunung kampanye di pemilihan Gubernur Jawa Tengah bersama dengan para narasumber. Saya ingin ke Pak Hidayat Nur Sarbini sebagai pengamat politik dari Universitas Diponegoro. Anda melihat bahwa endorsement terbuka Pak Prabowo terhadap Lutfi Yassin ini apakah kemudian ada indikasi melanggar aturan ya di Undang-Undang Pilkada? Iya, saya tidak hanya pengamat, Mbak. Saya mantan Ketua Bawaslu RI pertama. Siap. Dan saya tahu ini. Dan saya kira kalau kepala daerah, ya bahkan presiden sekalipun tidak ada masalah kalau dia ikut kampanye. Tetapi memang harus ada izin. Nah, izin itu yang harusnya diajukan. Dan Bawaslu harus mengawasi atas pelaksanaan izin itu. Seperti tadi misalnya kalau Pak Prabowo apakah itu disengaja sebagai kampanye, saya kira itu harus kita definisikan. Kan tadi mengajak-ngajak gitu ya, salah satu. Memang unsur penting dari kampanye kan mengajak-ngajak. Nah, tinggal aja misalnya tim kampanye Pak Juli melaporkan kepada Bawaslu, itu buktinya sudah ada, lalu lakukan saja penindakan oleh Bawaslu. Jadi ada dugaan pelanggaran pasal berapa di Undang-Undang Pilkada? Karena ada beberapa yang menyampaikan seperti dari JPPR menyampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 1 Jo pasal 188 yang menyatakan bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ya, itu bisa. Tapi dalam hal ini harus dicek dulu apakah pejabat negara dalam kampanye itu melakukan sudah mengajukan izin atau belum. Itu misalnya diatur dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2004 tentang kampanye di pilkada kali ini. Lalu dirangkai dengan tadi ketentuan pasal 71 dan atau 73 yang menyatakan bahwa seperti Mbak Nana tadi diucapkan dan disampaikan tadi itu betul. Tetapi kan harus ada yang menangani. Yang konkretnya buat saya adalah kalau misalnya tim kampanyenya Pak Juli melaporkan ke Bawaslu dengan alat bukti yang tadi itu, ditanya apakah itu kampanye atau belum, itu ditentukan gitu ya. Kan kampanye ada unsur-unsurnya, ajakan, unsur slon dan seterusnya di situ. Nah, saya rasa tidak ada ketentuan yang melarang, tetapi harus ada izin dalam kampanye. Lalu kemudian dia adalah tidak mengambil ya, jadi pejabat negara tidak boleh mengambil kebijakan yang menguntungkan. Ini bentuk kebijakan yang menguntungkan nggak menurut Anda, Pak Hidayat? Ya kalau itu kan ada keuntungan yang ingin diperoleh, keuntungan elektoral. Berarti ada dugaan pelanggaran. Ya, tapi tentu saja kan harus diperiksa oleh lembaga yang berwenang. Ini adalah Bawaslu. Gitu ya. Kalau saya kan tidak bisa ngejudge. Gitu, Pak. Tapi sebagai mantan ketua Bawaslu, Anda melihat ada potensi pelanggaran nggak? Ya, kan harus bukti dulu, Mbak. Saya kan nggak bisa, kan ada alat bukti tadi kalau diajukan, kemudian ada bisa jadi terlapornya, kemudian diselidik unsur-unsurnya dalam kampanye, itu saja. Baik. Nah, nanti biarlah dia menentukan karena memang dia yang punya otoritas. Baik, berarti bolanya ada di Paslon Andika Hendi. Saya mau ke Pak Juli. Pak Juli, apakah Paslon Andika Hendi akan melaporkan ini ke Bawaslu? Berani tidak melaporkan ini ke Bawaslu?
Atau pasrah saja? Belum kita diskusikan, belum kita belum kita sampaikan seperti itu. Tapi bahwasanya bahwa kalau aturan seperti tadi disampaikan Pak Nur Hidayat, kalaupun itu kita tidak berbicara masalah itu melanggar aturan atau tidak. Tadi ini disampaikan Mbak ini adalah bahwa ini berpengaruh atau tidak. Terus kemudian ini akan menjaga netralitas atau tidak. Kan begitu persoalannya. Bahwa kalau misalnya berpengaruh, jelas berpengaruh. Pengaruh berapa belum kita ukur. Karena potensi itu ada. Terus kemudian bahwa hal itu kan baru beberapa hari kemarin, belum terukur betul. Jadi lagi semedi dulu, lagi menimbang apakah akan melaporkan Presiden begitu ya ke Bawaslu ya. Banyak pertimbangan tampaknya PDI Perjuangan, timnya Pak Andika dan juga Mas Hendy, begitu Pak Juli? Bukan begitu. Jadi kita sampai hari ini kita belum berbicara masalah benar salah atau lapor atau tidak lapor, belum sampai ke arah itu. Kita baru kita berbicara bagaimana mengantisipasinya, bagaimana terus kemudian kita itu harus mengantisipasi potensi ketidaknetralan, maksud Anda? Ya, maksudnya begitu. Karena sedikit banyak pasti itu terjadi, sedikit atau banyak. Baik, saya mau ke Pak Zulkifli ya, terakhir ya. Apakah meminta Ketua Umum Partai Gerindra untuk turun gunung berkampanye bagi kadernya ini adalah bentuk kepanikan pasangan Lutfi Yassin karena elektoralnya tersalib begitu? Enggak, karena Pak Prabowo hanya membuat video untuk paslon Anda loh, nggak untuk kepala daerah lain. Ya, saya izin menjelaskan ya Mbak ya. Yang pertama tadi sudah kami jelaskan bahwa Pak Lutfi itu adalah kader Gerindra. Ya. Itu yang pertama. Jadi ketua umum mana sih yang nggak mau kadernya itu menjadi Tapi Gerindra? kader lainnya juga banyak yang maju pilkada, yang dibikinin video hanya paslon Anda. Ya, nanti kita akan sampaikan menjadi satu. Yang kedua, ada di mana pelanggarannya? Tadi Pak Nur sudah menyampaikan kalau pelanggarannya, coba kita lihat terkait dengan PKPU pedoman melaksanakan kampanye. Itu kampanye itu ada disebut kalau di poin 9 itu adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur. Kalau ini kan hanya kecintaan sebagai ketua umum kepada kadernya. Tapi kan mengajak untuk memilih. Yang kedua, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa siapapun yang ingin mendukung, yang ingin membantu, yang ingin menjadikan Pak Lutfi dan Gus Yassin menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah kita sifatnya terbuka. Itu yang perlu harus clear. Siapapun yang ingin membantu. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan bahwa ini tidak ada posisinya untuk mengarahkan penyelenggara pemilu. Kita udah mau jeda maghrib nih. Yuk. Nah, konsep bernegara kita sudah jelas bahwa penyelenggara pemilu itu ini menjadi salah satu yang ada penyelenggaranya, ada pengawasnya. Tentu kalau ada pelanggaran monggo itu diproses. Jadi siap ya kalau misalnya nanti ada laporan ke Bawaslu ya? Ya. Meskipun mungkin agak berat nih PDI Perjuangan melaporkan, mengingat hubungannya baik. Tidak ada. Saya satu lagi. Jadi ya, kita udah mau maghrib nih. Jadi sekarang, dulu di zamannya Pak Jokowi kepada Pak Ganjar juga pernah terjadi. Jangan hanya satu ya, bukan hanya sekarang. Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Ganjar. Bukan kampanye, menyampaikan juga bahwa ini adalah saudara dan lain sebagainya. Waktu dulu ya. Mengajak mendukung juga ya. Bukan hanya ketika Gerindra menjadi ketumnya jadi presiden kemudian di framing, ini saya kira tidak. Baik, kita harus selesai nih dialognya karena udah mau jeda maghrib. Terima kasih Bapak-bapak, kita tunggu nanti kedua paslon bagaimana akan saling memaparkan dan juga beradu visi misi ya. Nanti malam di debat Pilgub Jawa Tengah, mengingat tinggal 2 minggu lagi pemungutan suara 27 November 2024. Terima kasih ketiga narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Dan kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.